Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua peserta MPLS di SMP 163 dan diucapkan selamat datang peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 163. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Dan tentunya kalian sudah diterima di SMP Negeri 163 dengan rasa yang ada suatu kebanggaan, senang, bahagia dan gembira. Perkenalkan, nama Ibu Kholilah. Ibu Kholilah mengajar pendidikan agama Islam di kelas 8 DEF dan juga kelas 9 A sampai F. Jadi kelas 9 seluruhnya, kelas 8 hanya 3 kelas ya. Nah, maka untuk menjadi peserta didik di SMP 163 pasti ada aturan-aturan yang harus kamu ikuti, harus kamu jalankan. Maka sebelum kamu masuk ke dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka kamu semua harus diberikan dulu pengenalan tentang lingkungan sekolah atau apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini agar kalian tahu, dan nanti mungkin ada sesuatu yang wajib kamu ikuti dan juga ada yang sifatnya pilihan. Di sini dalam materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembiasaan ya, termasuk juga adalah pendidikan atau pembinaan mental, pembinaan rohani. Di SMP 163 ada satu kebiasaan-kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh para peserta didik, yang tujuannya adalah agar kalian tuh menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah. Karena memang pendidikan kita sekarang adalah pendidikan berbasis karakter. Jadi bagaimana kamu menjadi anak yang jujur, anak yang disiplin, anak yang punya tanggung jawab terhadap ketaatan dalam beragama, mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan menjalankan ajaran-ajaran agama selain Islam. Maka untuk itu Ibu akan informasikan pembiasaan-pembiasaan yang akan ada atau yang sudah ada di sekolah ini yang harus kamu ketahui dan harus kamu jalankan. Yang pertama, ketika kamu datang ke sekolah di pagi hari, mulai pukul 6 pagi itu sudah ada Bapak Ibu guru yang menyambut kedatangan kamu. Ini pembiasaan pertama. Kalian datang disambut oleh Bapak Ibu guru di depan. Nah, kamu datang mengucapkan salam. Jadi 5S. Pertama, ucapkan Assalamualaikum atau selamat pagi ya. Itu yang pertama, ucapkan salam. Salam itu adalah suatu doa yang tujuannya dengan salam itu supaya kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan kita ikuti. Kemudian setelah salam, yang kedua senyum. Jadi kalau udah salam, Assalamualaikum, harus tebar senyum ya. Smile is sadaqah. Senyum itu adalah sedekah. Jadi kalian harus senyum. Jadi jangan sampai datang dari rumah sampai sekolah sudah berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru tapi masih cemberut aja. Nah, tinggalkan semua kekesalan ya, rasa galau yang ada tadi di rumah jangan dibawa lagi. Kalian harus mengucapkan salam, Assalamualaikum atau selamat pagi, dan tebar senyumnya ya, senyum. Dan yang ketiga ya, artinya dalam 5S itu atau S5, yang ketiga adalah sapa, menyapa. Apa kabar Bu? Atau mungkin Bapak Ibu guru sebaliknya menyapa kalian. Apa kabar nak? Sehat? Sudah sarapan belum? Loh, kok dasinya nggak dipakai? Bawa nggak dasinya? Bawa Bu, silakan dipakai. Kok sepatunya warnanya beda? Itu saling menyapa. Menyapa itu terjadi komunikasi dua arah, baik dari siswa maupun dari Bapak Ibu guru yang menyambut kedatangan kalian pada pagi hari pertama ketika kamu masuk sekolah, artinya setiap harinya, setiap paginya.
Dan juga sopan. Kita harus membiasakan diri kita itu bersikap sopan. Sopan itu kaitannya nanti dengan sikap kita, perilaku kita. Apakah kalian akan menjadi anak yang disiplin, yang tanggung jawab, ya, yang jujur, nah, yang percaya diri, yang suka membantu orang lain, itu nanti akan terbentuk kalau kalian dibiasakan kesehariannya seperti itu. Ya, jujur umpamanya dalam mengerjakan soal-soal ulangan, atau jujur dalam mengerjakan tugas, jujur dalam ucapan, ya, jujur dalam perbuatan. Disiplin waktu, ya, seperti waktunya belajar, waktunya ibadah, waktunya bermain. Jangan sampai waktu kita habis semuanya hanya untuk bermain gadget atau main HP terus. Boleh, ya, kita memanage bagaimana waktu kita supaya kita menjadi orang yang disiplin. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memang dari kecilnya itu hidupnya sudah disiplin. Ya, insya Allah kalau kamu dari awal sudah terbentuk, ya, ditumbuhkan karakter-karakter seperti itu, insya Allah nanti kalian semuanya akan jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Nah, S5 yang berikutnya yang terakhir adalah santun. Santun ini artinya dalam kaitannya adalah tutur kata. Di sekolah ini kamu dari SD sekarang sudah menginjak SMP. Jadi mau masuk S2 ini, ya, SD sekarang SMP. Maka ucapan-ucapan itu harus baik. Ucapan-ucapan yang pantas, yang layak, yang manis, yang positif. Tidak boleh ngomong sembarangan, ngomongan yang songong, baik kepada bapak ibu guru ataupun kepada teman-teman. Jadi jangan suka memotong omongan bapak ibu guru ketika memberikan pelajaran, atau berbicara dengan nada yang tinggi, ya, atau dengan kata-kata tuh gitu. Tapi tuh itu nunjuknya dengan mulutnya gitu, dengan bibirnya. Kita punya jari diberikan oleh Allah, fungsikan. Ada yang bertanya, ya, Dek, di mana ya toilet di SMP 163? Oh, di sana, Bu. Kalau perlu kamu antar, ya. Itu tutur kata yang manis, yang menyejukkan, yang bisa memberikan pencerahan, yang baik-baik, ya. Jangan keluar satu ucapan dari mulut kamu itu adalah kata-kata yang tidak pantas, seperti nama-nama binatang, ya. Itu biasanya mulut anak itu sudah sudah loncer gitu, biasa ngomong nama-nama binatang. Itu harus dijaga. Itu 5S, ya. Pertama, kamu datang kalau setiap pagi itu ucapkan salam. Kedua, harus senyum. Yang ketiga, harus menyapa, Assalamualaikum, apa kabar, ya. Kemudian bersikap sopan dan juga harus santun dalam tutur kata. Nah, ada juga pembinaan mental atau pembinaan rohani setelah kalian masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Nanti pada jam 06.30, setengah 7 sebelum pelajaran akan dimulai, kita akan sama-sama membaca Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah yang baik. Nanti anak-anak baru, ya, peserta didik yang baru ini yang kelas 7 akan diberikan fotokopi tentang nama-nama Allah yang baik itu yang disebut Asmaul Husna. Kemudian nanti akan dipandu. Nah, kalian akan mengikuti. Kalian karena belum hafal, ya, nanti lihat dulu teks yang akan diberikan oleh panitia, ya. Asmaul Husna, ya, dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan selanjutnya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang hafal? Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang sudah hafal, berarti dia nanti akan dipilih untuk menjadi pemandu, ya, pemandu Asmaul Husna. Jadi memandu teman-temannya dari sekian ratus anak. Mudah-mudahan ada, ya. Selanjutnya setelah Asmaul Husna, tadarus nanti yang mana juga siswa kita seleksi dulu siapa yang lancar baca Al-Qur'annya, makharijul hurufnya. Nah, dialah yang akan kita minta, ya, bantuannya untuk memandu pembacaan Al-Qur'an. Kemudian ada juga di sini pembinaan rohani, pembinaan mental, sholat duha di Masjid At-Taubah SMP 103 pada saat jam istirahat atau jam di saat kalian mungkin lagi kosong, bapak ibu gurunya mungkin ada yang berhalangan. Selain kamu dikasih tugas, kamu juga sempatkan waktu kamu untuk melaksanakan sholat duha. Itu punya nilai tersendiri nanti, ya, dalam pelajaran agama.
Setelah sholat duha ada juga di sini pembinaan sholat zuhur berjamaah. Itu nanti dijadwal biasanya setiap hari, umpamanya hari pertama kelas 7A, kelas 8A, hari kedua 8A, 8B, 9B, begitu secara berurutan. Jadi kalian setiap hari itu yang wanita bawa mukena, ya, bawa sajadah, yang laki-laki karena sudah memakai pakaian lengkap, sudah menutup aurat, ya tinggal melaksanakannya saja. Kemudian bagi laki-laki juga ada pembinaan rohani, pembinaan mental, yaitu dalam bentuk sholat Jumat berjamaah di Masjid At-Taubah di SMP 163 dengan khotib dan muazzinnya dan juga imamnya dari bapak-bapak yang ada di SMP 163, bapak-bapak guru kita. Dan juga ada bagi yang non muslim nanti ada pembinaan rohaninya, yaitu roh kris. Kalau kita yang beragama Islam ada yang namanya rohis, ya, rohani Islam. Itu bagi nanti kalau yang kelas 9 biasanya dengan ibu sendiri, ya Ibu Holila. Kemudian yang kelas 8 dengan Ibu Aryani, yang kelas 7 dengan Ibu Nurlaila. Ekskul rohis. Dan juga ada infak Jumat. Jadi setiap Jumat kita dilatih, dibiasakan untuk berbagi. Katanya berbagi itu indah. Sedekahlah kamu, ya. Sedekah itu dapat menolak bala atau bahaya yang akan menimpa pada diri kita. Dan sering-seringlah kalian bersedekah, insya Allah akan digantikan oleh Allah. Jadi lebih baik kita sedekah dulu, baru nanti Allah berikan rezeki kita yang berlimpah. Dia ada infak, ada rohis, ada roh kris, dan juga ada manajemen kolbu. Pada hari Jumat itu nanti Jumat ada 4 dibagi. Yang pertama, Jumat pertama untuk senam, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati bersama peserta didik. Yang jam pertamanya itu ada materi olahraga, pelajaran olahraga, ya sekitar 2 kelas, ya. Kemudian juga Jumat keduanya nanti diprogramkan untuk bersih-bersih lingkungan di sekitar sekolah, mulai dari dalam kelas, perpustakaan, ruang guru, masjid, dan juga taman, dan lain-lain. Itu akan dijadwalkan dan akan dibagi tugas-tugas tersebut nanti. Yang berikutnya Jumat ketiga itu biasanya ada sarapan bersama, ya, di lapangan dengan membawa makanan sendiri, di tempat makan sendiri, bawa tumbler, tempat minum sendiri. Nanti akan dibimbing dan di situ nanti akan ada teman kamu yang menunjukkan kemampuannya, ya. Seperti ada yang berikan tausiah atau kultum, ada juga yang memberikan membaca Al-Qur'an dan unjuk kebiasaan yang lain-lainnya. Itu biasanya kita tampilkan pada saat manajemen kolbu. Jadi itu Jumat ada 4. Jumat pertama senam, Jumat kedua bersih-bersih, Jumat ketiga untuk sarapan bersama, Jumat keempatnya mungkin MQ atau manajemen kolbu. Nah, jadwal ini mungkin bisa berubah-ubah, ya. Kemudian pembinaan mental atau pembinaan rohani berikutnya adalah ada di sini peringatan hari-hari besar Islam. Seperti peringatan Maulid itu kita setiap tahun mengadakan. Nah, ada juga pekan Maulid. 1 minggu sebelum Maulid kita mengadakan lomba-lomba. Ada lomba MTQ, lomba pidato, lomba azan, lomba cerdas cermat, lomba busana muslim, lomba kaligrafi. Itu biasanya ada 1 minggu dilaksanakan sebelum puncaknya peringatan Maulid. Dan pada saat Maulid nanti kita bersama-sama, ya, di lapangan dengan busana muslim dan muslimah. Kemudian kita mendengarkan tausiah atau ceramah rohani yang kita undang nanti narasumbernya, penceramahnya dari luar. Yaitu salah satu bentuk pembinaan atau ya pembinaan mental atau rohani buat kita di SMP 163. Ada juga kegiatan Ramadan. Ramadan itu biasanya ada kegiatan sanlat atau pesantren kilat. Ya, ada juga santunan yatim, yatim piatu, dan juga kaum duafa. Uangnya dari mana? Dari yang tadi kita infak dari Jumat, ya, operasionalnya untuk keperluan operasional masjid dan juga untuk santunan yatim dan lain sebagainya. Dan selain Maulid dan juga kegiatan Ramadan, kemudian santunan, kita juga biasa mengadakan
Idul Adha, yaitu Idul Kurban. Berkorban dari para siswa dan juga korban dari para guru-guru. Karena tahun ini kita belajar di rumah, tahun ini sekolah atau SMP 103 tidak mengadakan. Insya Allah di tahun depan kita aktif kembali, siap kembali untuk mengadakan kurban dari para siswa dan juga dari Bapak Ibu guru. Ada pembiasaan di sini, termasuk ada literasi. Literasi itu kita ya membaca, ada sekitar 20 menit setelah kita Asmaul Husna, tadarus, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas bersama-sama. Setelah itu doa belajar. Nah, baru kegiatan literasi selama 20 menit. Bukunya nanti boleh bawa dari rumah masing-masing, buku bacaannya, atau boleh pinjam dari perpustakaan. Ya, tahun lalu kita 1 minggu 3 kali ya literasi. Nah, insya Allah nanti tahun ini kita tunggu saja jadwalnya hari apa saja. Itu literasi ya, latihan kita membaca, mengkaji. Dan tadi sarapan bersama sudah, senam bersama Bapak Ibu guru sudah, dan juga ada bersih-bersih kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Dan mungkin ada yang sifatnya spontan. Mudah-mudahan inilah yang dapat Ibu sampaikan, informasi-informasi mengenai pembinaan mental, spiritual atau rohani, dan juga pembiasan-pembiasan yang harus memang ditumbuhkan dalam diri peserta didik ya, supaya menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang diharapkan banyak ya. Ada karakter religius ya, jujur, toleransi, disiplin, kemudian juga kerja keras, kreatif, kemudian mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat ya, atau menjadi orang yang komunikatif, dan juga gemar membaca. Nih literasi tujuannya tadi ya, gemar membaca. Kemudian peduli pada lingkungan, tadi itu diajak kita untuk membiasakan diri kita untuk selalu hidup bersih dengan peduli terhadap lingkungan. Peduli sosial juga ya, ikut membantu korban bencana dan sebagainya. Dan tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam pelajaran, setiap mata pelajaran tugas-tugasnya apa saja yang diberikan. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan. Kemudian sebagai orang yang beragama ya, kalau beragama Islam ya kewajibannya sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan, jangan sampai tinggal. Baiklah anak-anak, karena mengingat waktu yang terbatas, hanya sampai di sini saja Ibu bisa memberikan materi tentang pembiasaan dan juga pembinaan rohani atau pembinaan mental spiritual yang ada di SMP 103. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menyesuaikan diri dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ibu Holila ini ada kekeliruan atau mungkin ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan kembali. Baik, lebih kurangnya Ibu mohon dibukakan pintu maaf. Insya Allah kita, Allah takdirkan bisa jumpa secara face to face. Ila liqa, ma'assalamah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Salam sehat.